Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lillahi ta'ala wa litafil balaya wa limusallif bihadal kitab al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Nabi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsana 'ala kulli syai'. Fa idza qataltum fahsinul qitlata wa idza dhabhtum fahsinul dhibhata wal yuhidda ahadukum syafratahu wa yukhrij dhibahatahu. Rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berbuat baik atas segala sesuatu. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesuatu apapun, kepada manusia, kepada binatang, kepada tumbuhan, kepada lingkungan. Ini Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik. Ojo nyiksa, nyiksa wong ora oleh, nyiksa kewan ora oleh, termasuk nyiksa tumbuh-tumbuhan sembarang pokoknya. Jangan disiksa. Sungguhnya Allah telah mewajibkan untuk berbuat baik atas segala sesuatu. Nah ini wa yusahu itlaqu 'ala Allah ta'ala bi itlaqain wa huwa fil hadis mahsusun bil mumkini bi dalil aqli. Jadi Allah mewajibkan untuk berbuat baik atas segala sesuatu yang diciptakan olehnya. Jadi apa wae sing diciptakane oleh Allah. Wa ma min syi'batin min syi'in fil iman wa la khuluqin min arkanil Islam illa waqad qala nabihi ihsan. Laikun bi dalil umum kulli syai'in bil hadis. Maka dari itu, ini kata Nabi melanjutkan sabdanya, apabila kalian membunuh maka
berbuat baiklah ketika kamu membunuh. Niki nama tenin napa mawon aja disiksa piye ben cepet mati. Wa idza dzabhtum apabila kamu menyembelih fahsinu dzibhata maka berbuat baiklah kamu ketika menyembelih. Ya. Wal yuhidda ahadukum syafratahu maka salah seorang di antara kalian wajib mempertajam pisaunya. Ini termasuk berbuat baik ketika menyembelih itu adalah menajamkan pisaunya. Wa yurihzi bahatahu dan memberikan istirahat kepada sembelihannya. Jadi ojo digawe stres. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ketentuan ini berlaku umum baik untuk manusia maupun binatang. Termasuk orang Islam kalau berperang kok terpaksa membunuh lawannya maka tidak boleh menyiksa. Termasuk juga kalau harus membunuh memotong leher orang karena kisos maka juga harus tidak boleh menyiksa pada mereka. Ya setajam mungkin gitu. Makanya berikan untuk waktu untuk istirahat sembelihannya. Apalagi kalau binatang ya. Apabila kita membunuh binatang, maka kita juga tidak boleh menyiksa. Contohnya membunuh ular, walaupun kita diperintahkan untuk membunuh, kalau mengganggu, maka kita membunuhnya usahakan ya sekali pukul mati. Termasuk awake dhewe nak mateni tikus. Nggih. Soale wis krasa tekan ngesuk. Mateni tikus niku nek iso taksek ngoten. Lah niki sora nak kena lem niku, dilem tikus. Ora mati-mati sapa ngimo tupaku ketupak. Makanya naik jenengan besang lem kok jenengan wis cepet mengetahui ya cepet dipateni nggih. Aja dijane temriku sampai pirang-pirang dino akhirnya matine dengan mati tersiksa. Jadi diracun pamane. Lah repot meneh nek diracun. Diracun niku mungkin bahkan beberapa racun niku memang didesain racune niku mboten langsung mati. Nggih, beberapa racun didesain begitu. Kenapa kok dibuat enggak mati? Karena kalau menyusui anaknya nanti biar ikut mati sekalian. Itu begitu, racun tikus bekerjanya begitu. Sorone nak racun tikus mati ini ning gone kok nggone sampean. Makanya hati-hati sing apik nggih niku dijepret nggih, dijepret kelek kerangkeng niku, begitu ning kerangkeng utawa ning gone jepretan niku yang digecek ngoten cek mati. Niku ngoten sing apik sehingga tidak mengganggu tetangga. Kita maunya kadang-kadang berbuat baik ketika membunuh binatang tapi menjadikan orang lain terganggu, dan ini jangan sampai nggih. Niku ketika membunuh tikus. Termasuk awak dewi kadang-kadang nak mateni iwak nggih. Kalau ora disembelih to iwak niku. Kadang-kadang arek-arek niku nakal iwak sing urip dadi cemplungne penggorengan. Kok arek-arek kula soal zaman cilikan ngono kuwi nakal. Golek iwak nang kali mancing sik urip mulih diadahi timbo. Mari ngono welut barang ngoten. Lah ngono lho iso radik dibeteti nek lengo goreng cemplungne ces ngoten. Yo oke.
biyen. Tapi anak-anak saiki wis gak enek dolenan ngono kuwi ya. Biyen nyuluh bareng ngono kuwi. Gak ngerti nyuluh bapak-bapak ya. Ya, malam-malam cari belut bawa lampu petromak. Lampu petromak karung gawa arit, begitu belutnya kelihatan di atas pematang sawah digowedik. Jadi dipukul tapi bukan yang tajam ya, yang tumpul begitu. Kan kadang-kadang kena kepalanya, kadang kena badannya kan. Nanti langsung kita tangkap gitu. Itu ya oke orang mati. Kalau digebuk itu langsung diresep kok. Belum mati ya, kita anu lumpurnya tarik langsung dimasukkan timba gitu aja. Nah ngono mulai dimasak ya langsung dicemplung. Ojo kok melok ngoten niku mboten apik. Biyen. Sakniki mboten. Wis gak pernah masak welut jare. Jadi ini digedik sirahe piye biar cepet mati. Nah perlu sekali tek mati nggih. Demikian juga ketika kita menyembelih, maka usahakan kita berbuat baik ketika menyembelih. Termasuk begini ya, ojo di temennya yang disembelih jangan ditunjukkan di dekatnya. Niku ngoten. Nah korban ngoten niku ya aja ditutur niku jane disembelih. Walaupun ya mereka binatang tidak ya apa namanya, bukan down mental melihat temannya disembelih itu sebenarnya tidak. Cuma ini etikanya jangan ditunjukkan temannya ketika disembelih. Itu begitu. Termasuk lagi wal yuhidda ahadukum syafratahu. Termasuk caranya lagi menajamkan pisaunya. Jangan disiksa sebelum disembelih. Makanya termasuk menyiksa kadang-kadang niko dibanting niko. Bantingnya sing apik nggih. Oh, jadi Masya Allah. Bantingnya sing apik. Kemudian lagi jangan sampai dikuliti Pak sebelum benar-benar mati. Niki Masya Allah. Makanya hati-hati nih gini ayam, nih gini belian, gini pasar nih Masya Allah. Niko orang mati, kamu digaritnya nih tak ikrik, mari ngono dicemplung nih gini anak gini tong. Mati ini ketumpuk kalau konco. Kadang ya. Nah, orderane titik listrik. Niku orang mati cemplung nih banyu panas. Niki nak mboten urate niki mboten pedhot. Niku haram. Makane nak motong ayam hati-hati. Potonglah yang baik ya. Putus urat nadinya, saluran napasnya semuanya putus. Jadi dulu kalau saya waktu kecil sama ayah biasanya kalau memotong ayam itu dipastikan betul-betul ininya putus. Pernah kita dilatih itu nggak putus Pak, buang. Ayam jauh buang. Ayah saya bilang buang, haram itu. Itu begitu. Orang kok sayang gitu. Makanya hati-hati ini. Kemudian berikutnya wal yurih dzabihatahu, diistirahatkan binatang yang akan disembelih. Jadi jangan dibuat stres. Makanya nah
ini cara penyembelihan orang-orang kafir itu justru dibuat stres binatang itu. Cara penyembelihan orang kafir begitu. Oke. Jadi ditembak ininya kalau sapi gitu atau kambing ditembak batui. Ditembak dulu, tembaknya pakai tembak tembak tumpul, peluru tumpul. Jadi nggak tembus. Dikejutkan, ada yang di-strum dulu. Jadi ini mesakno. Jadi di-strum habis itu baru dipotong. Maka itu menyiksa. Hukumnya gimana Pak? Gitu. Makanya sebagian ulama itu juga jelas halal atau haram. Karena kalau halalnya ini terputus Pak. Jadi terputus, ya kalau terputus halal. Tapi prosesnya seperti itu. Makanya ada yang menyebut penyembelihan semacam itu hukumnya makruh kalau dimakan. Haram dimakan kalau nyembelihnya tidak atas nama Allah. Hampir semua daging-daging impor itu proses penyembelihannya seperti itu. Walaupun yang menyembelih orang Islam, di Australia yang menyembelih orang Islam. Kawan saya dulu ada yang bekerja di penyembelihan itu, tetapi SOP-nya, standar operasional prosedur ditembak itu nggak boleh dihilangkan, karena itu regulasi pemerintah. Cuma beli itu dengan Bismillah. Itu kawan saya pernah bekerja di penyembelihan begitu. Ini artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada apapun, kepada siapapun, bahkan untuk urusan membunuh binatang, maka itu pun juga harus dengan cara yang baik. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma khaira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raini qatun ila akhadha aisarahuma ma lam yakun isman fa in kana isman kana madan nasi minhu wa ma in taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nafsi bi syai'in qatun ila antum tahaka hurmatullahi fa yantaqimu lillahi ta'ala. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidaklah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara dua urusan sedikit pun kecuali Nabi pasti akan memilih yang termudah di antara keduanya. Jadi kalau Nabi itu memutuskan perkara, kalau dihadapkan dua pilihan, pasti Nabi memilih pilihan yang termudah. Lho ngeten iki lho Pak, niki nek jadi pemimpin ngeten iki. Ojo milihno sing ruwet. Demi untuk memenuhi ambisinya, kadang-kadang pilihan yang ruwet justru dipilih. Kadang demi memenuhi ambisinya, kepentingan orang banyak dikorbankan untuk kepentingan sekelompok orang. Nah, itu. Kalau Nabi tidak pernah seperti itu. Jadi Nabi ketika dihadapkan kepada dua perkara, maka Nabi pilih yang paling mudah. Ojo sing bulet-bulet gitu. Makanya kita praktekkan nanti di dalam keluarga kita. Termasuk kita, kalau kita ini mengajukan satu usulan, janganlah usulan yang merepotkan. Gitu. Masuk ibu-ibu kemana usul arep yoyo usul Pak omahe dicat gentinge diganti lantainya diganti jare ngono kuwi. Lah usul niku aja sing ngrepote wong lanang ngono. Sing kira-kira wong lanang kuat. Kadang-kadang usul niku di luar jangkauannya suaminya. Bapak-bapak nggih ngoten nggih. Kalau ada apa saja terhadap keluarga, terhadap ibu-ibu, maka cari yang paling mudah. Malam yakun isman,
Jadi kecuali kalau pilihan yang termudah itu menyebabkan terjadinya perbuatan dosa. Nah ini Pak, nak gampang tapi menyebabkan dosa, maka fa'in kana isman kana abadan nasi minhu, maka apabila itu perbuatan dosa, maka Nabi akan menghindar sejauh-jauhnya. Orang yang paling jauh menghindarkan diri dari perbuatan dosa dialah kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Makanya walaupun jalan itu paling mudah Pak, tetapi kalau menyebabkan terjadinya perbuatan dosa, maka harus dijauhi sejauh-jauh. Nah ini Pak, sing angel ya niki Pak. Wangel niki Pak. Ya napa ora angel Indonesia. Ngurus paspor jalur normal. Sing paling kan ruwet 350.000 jalur normal tapi ruwet. Dan nemplei white tips patah. Nggih Pak, milih ndi ngene. Lah ngeten iki Pak, masyaallah. Cepet saya piye. Inilah yang repot di negeri kita Pak. Jadi sekali lagi tadi Nabi ketika memilih sesuatu opsi pilihan, maka Nabi senantiasa memilih yang termudah, kecuali kalau pilihan termudah itu menyebabkan terjadinya perbuatan dosa. Maka justru Nabi menghindari sejauh-jauhnya, pilih sing bulet tapi halal. Gitu. Jenengan lunga teng Bali arep mangan. Sing cedhek restoran cedhek ning kono. Tapi babi ya. Sing luwih enak cedhek tapi babi. Golek sing halal dadak muter-muter sik Pak. Muter. Kesel gak oleh-oleh. Alah kesuwen iki darurat wetengku wis kroco. Jadi Kanjeng Nabi lho dawuhe iki kon golek sing gampang. Orang ngono didelok hadisnya urung mandek tolong. Hadisnya belum berhenti di situ. Tetapi kalau yang mudah itu menyebabkan haram, dijauhi sejauh-jauhnya. Mending bulet ruwet tetapi halal. Nanti banyak Pak kita dihadapkan urusan-urusan itu seperti itu Pak. Dan cenderung awake dhewe niki Pak nyun sewu senengane instan. Sederhana meleh Pak. Enten yang puskesmas antri. Beli karcis di kereta api antri. Ben gak antri apa ya? Nyerobot kabeh. Kan paling gampang toh ya. Ada pilihan iki aku melok antri ning mburi ngadeg suwi kesel. Apa bebas langsung ning oh sing paling gampang memang jikuk bebas ning ngarep. Tapi itu melanggar hak orang lain. Maka Nabi justru tidak memilih yang seperti itu. Nabi memilih menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah. Sekecil apapun dosa dihindari. Makanya ya sing paling apik antri ning mburi. Dan ini tenggone dewi ini Masya Allah Indonesia ini ruwet. Daya apa ya? Ya apa raro? Tes SIM naik tes ya gak lulus. Gak lulus. Suwen. Lah nggih ngoten niku lho ya apa di akhirnya wong terpaksa ngoten Pak. Ya Allah, kenapa wong bisa dipersulit kok dipermudah. Jadi cuma nyun sewu kita sekalian harus paham apa yang disampaikan yang disabdakan Nabi SAW, sehingga nanti Bapak Ibu ketika kita dihadapkan oleh 2 pilihan atau 3 pilihan atau 4 pilihan, maka pilihlah pilihan itu yang paling
paling mudah. Kemudian pastikan paling mudah itu tidak beresiko terjadinya perbuatan dosa. Itu aja prinsip ya. Prinsip di dalam mengambil keputusan atau ketika kita memberikan usulan. Jadi, ketika memberikan yang paling baik, ketika kita memberikan usulan, pastikan usulannya tadi paling gampang. Yang kedua, usulannya jauh dari perbuatan dosa. Masya Allah. Nah, di luar negeri ini, masya Allah, negara kafir itu tambah jelas pasti aturan ini jelas dan nggak ada yang melanggar. Antri ini jangan mau antri tenan. Tempat tempat duduk untuk penyandang disabilitas. Masih bis niku madep nggih. Tempat duduknya disabilitas orang yang tidak memiliki orang yang memiliki kelemahan dalam fisik. Tempat duduk itu tetap kosong. Anak luar negeri, coba nang kene. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah. Piye ge ngeten iki ngrubah ngeten iki. Angel. Jane nggih gampang jane nggih. Perlu kesepakatan bareng-bareng. Mulai cilik dilatih nggih, dilatih mulai bayi ya perlu dilatih nggih. Insyaallah. Soalnya mulai insyaallah mulai bayi latihane mboten latihan mboten niku. Wama antaqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasibi syai'in qatun illa antum tahaka hurmatullahi fayantaqimu billahi ta'ala. Niki. Kemudian ya tahu bi haqqi man nafasa nafsin aw malin aw irdin qatun. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga kehormatan dirinya. Jadi tidaklah diganggu kehormatan dirinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali beliau sabar menerimanya. Jadi sabar menerimanya. Nabi tidak marah kalau kehormatan dirinya diganggu. Kecuali ila antum tahaka hurmatullah. Kecuali kalau kehormatan Allah diganggu, maka beliau hayang kakimu, maka beliau pun marah untuk mencari ridho Allah. Jadi kalau urusan pribadinya, kehormatan pribadinya diganggu, Nabi tidak marah. Tapi kalau agama Allah itu diganggu, Nabi membela apa? Yang dibela agama Allah. Untuk apa? Untuk mendapatkan ridhonya Allah. Buktinya apa? Nabi berkali-kali kan dalam kisah Nabi diludahi, Nabi tidak marah. Bahkan yang ludahi besoknya sakit disambani, Nabi tidak marah. Karena apa? Pribadi saya bukan apa-apa, saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Wingi ngoten Abu Bakar dicaci maki. Kanjeng Nabi mesani tambah mesem begitu. Abu Bakar aja bales, Nabi ngalih. Nah, ngoten kan. Sangleti kali Abu Bakar. Napa Kanjeng Nabi? Ketika kamu dicaci maki, kamu sabar, malaikat menangkis semua tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada kamu dan mendoakan kepada kamu. Tetapi ketika kamu mau marah, malaikatnya pergi, setannya datang, maka aku pun ikut pergi. Seperti itu Pak. Kalau kehormatan pribadi diinjak-injak, Nabi tidak marah. Tetapi kalau agama Allah diinjak-injak, agama Allah dihinakan, maka Nabi membela agama Allah semata-mata untuk mencari ridhonya Allah. Sederhana lagi ini.
masjid ini diuyui, Nabi tidak marah. Kenapa? Fisik yang dihina. Ya, tidak. Tetapi kalau ada orang berbicara dunia di dalam masjid, itu menghina agama Allah. Makanya Nabi katakan dilarang bicara di dunia di dalam masjid. Nabi marah. Demikian juga kalau kamu mencari barang hilang di dalam masjid, Nabi marah. Kalau menemukan barang temuan memang harus diumumkan di masjid, Pak. Kalau menemukan barang. Tapi kalau mencari barang hilang, kowe roh anu foto anu, nah seperti itu tidak boleh. Bahkan Nabi katakan kalau golek-golek begitu, apalagi sampai menimbulkan keributan, kondongannya ben barangnya gak ketemu. Nah, dodolan ning jero masjid nggih ngoten. Sapa dodolan ning jero masjid dongakno dodolane bangkrut. Nabi ngamuk, Pak. Kenapa? Karena itu yang dinodai adalah agama Allah. Tidak membiarkan agama Allah itu cacat, berkurang. Nah, itu begitu. Makanya hati-hati ya. Di masjid jangan dibuat jualan. Jangan dibuat jualan di dalam masjid. Kadang-kadang wajib gak sadar dodolan di jero masjid. Napa? Lah transaksi online. Nyekel HP. Jenengan naik pesen Grab, pesen Gojek, nah kon jero masjid, aja ngeklik ning jero masjid. Metu. Nah tenggene empere masjid ya napa mboten napa-napa. Sing penting metu kokotane masjid, jenengan ngeklik Grab, ngeklik Gojek mriku. Order GoFood mriku nggih. Aja ngeklik ning jerone masjid. Golek bojone masjid. Mboten napa-napa Pak digoleki. Tapi ora oleh bengak-bengok. Nggih. Nah teng mriki mosok ditak goleki bojone. Nah niki Pak Ugo ini Masjidil Haram. Masjidil Haram bobot di sakmono ancen golek-golekan karo bojone. Terus nggih. Pun itu contoh-contoh bagaimana Nabi kehormatan diri itu dikorbankan Nabi untuk kehormatan Allah. Nggih. Joki Hajar Aswad, Pak. Nggih. Nggih. Di mana-mana ada begitu. Nggih. Jokinya Hajar Aswad. Jadi nak joki lillahi ta'ala hati mawon. Tapi kalau sudah transaksional dan dilakukan di masjid, kalau nggih mboten ngerti saat ini di masjid Masjidil Haram sekarang itu sudah ada penyewaan nih Pak, napa jenenge? Kursi roda, kursinya sudah otomatis ya. Ada Pak sekarang sudah pakai listrik. Jadi melaku dhewe wis. Itu nyewa. Transaksinya di dalam masjid. Kirangan kula mboten ngerti kula. Tapi mungkin itu dihukumi bukan masjid. Karena itu digunakan untuk sa'i. Tapi yang tawaf juga begitu. Tawaf itu disediakan kendaraan listrik ya, kendaraan yang kecil-kecil kayak kendaraannya golf itu untuk tawaf, untuk sa'i itu ada sekarang disewakan di sana. Tapi kalau dari ngerti tempat transaksinya itu di mana? Mungkin sudah didesain di luar masjid mungkin transaksinya mungkin di halaman apa-apa. Nah kalau tadi joki untuk mencium Hajar Aswad, kalau itu lillahi ta'ala, kalau mau dibuat transaksinya di luar ya silakan saja. Tetapi nanti kalau sudah di dalam, pastikan jangan sampai menzolimi orang lain. Yaitu kalau Nabi tadi kan gitu, kalau
pilihan paling mudah menyebabkan perbuatan dosa, ya lebih baik dihindari. Makanya itu kalau kita mau nyium Hajar Aswad susah, ya wis gak sampai jauh-jauh, karena itu juga tidak masuk dalam rukun. Makanya istilam saja. Saya ke sana juga istilah 14 gak pernah nyium Hajar Aswad. Nyium bojone mawon. Lah bojone ya ireng dari Hajar Aswad. Hajar itu kan watu gitu. Aswad niku ireng watu ireng. Jadi niati nyium Hajar Aswad mawon. Nggih ngoten nggih. Begitu. Hajar Aswad. Nggih, satu lagi nggih. Ani Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala akhbirukum bima yuharrimu 'alan nari aw bima tuharramu 'alaihin nar. Tuharramu 'ala kulli qaribin hayyinin layyinin sahlin nalina. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW sabda, maukah aku ceritakan kepada kamu siapa orang yang diharamkan masuk ke dalam neraka? Atau neraka itu tidak mau menyiksa kepada siapa ya? Neraka itu menolak orang, atau orang ini tidak mau tidak bisa dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ada orang yang neraka gak doyan. Sapa sih sing gak didoyani neraka itu? Maka Nabi menjawab tuharimu ala kulli qaribin. Neraka itu gak doyan marang wong nomor siji sifate qaribin. Qaribin iki nak wong niku nyedhek marang wong iku suwen. Jadi kita ini jadi figur kesayangan. Tapi pengen nyedhek, pengen bukan nyedheki lho Bang nggih, carimu muka penoleh jabatan ora kuwi. Tapi nyedheki memang karena kasih sayang. Niki lho Pak, nak wong modele ngeten iki Pak. Lunga ning ndi disenengi wong. Iki contoh, nek enek wong ngene iki Pak, niku neraka ora doyan. Hayyinin niku wonge niku napa niku? Hayyinin gampangan nulung, entengan. Entengan, ringan untuk menolong. Hayyinin. Layyinin, atine lembut. Nggih. Wong iku srawungane gampang, entengan nak nolong, kemudian atine lembut, tutur katanya juga lembut. Niku saya mriki Pak. Wahayyin ay bitasidi fayaqullu minal hawani wa huwa sakinatun wal waqurun wa suhulatun. Nah niki enten melih terjemahan hayyinun niku adalah sakinatun, pembawaannya tenang. Hayyinun niku tadi artinya entengan, tetapi di tafsir ini dijelaskan lagi bahwa hayyinun niku wonge niku tenang pembawaane, tidak pernah gerusa-gerusu. Nah wong niku gerusa-gerusu berarti neraka seneng. Mulane dadi wong niku sing alus, apian karo wong, aja gerusa-gerusu. Nek ngoten iki neraka ora arep. Mulane niki aja kulino gerusa-gerusu.
Terus meneh iku mang termasuk hayyinun tadi adalah memudahkan orang lain, ya, memudahkan orang lain. Kemudian dia memiliki pribadi yang lembut dan kasih sayang, menghormati orang lain, ya, menghormati orang lain, menyayangi orang lain. Itu al-waqar. Ya, itu adalah hayyinun terjemahane ngoten. Jadi wonge orang bulet. Ini jadi wong niku sing gampangan mawon rasa. Kemudian layyinun sahlun, gampang ya. Gampang apa mawon gampang. Gampang napa maksudnya? Gampang nulung nggih. Dhuwit ya nyah. Wonge loman. Nyah. Sapa pun nyah ngoten mawon. Niku nak wong modeli ngoten niku neraka ora diwekan Imam Tirmidzi. Niku ngoten. Masyaallah. Makane awake dhewe iki dadi wong niku aja dadi wong ruwet. Dadi wong niku sing bulet, dadi wong kasar aja sampe. Nggih. Nak kasar kan didoi wong. Nabi saja sudah ditegur oleh Allah, bukan ditegur, dinasihati oleh Allah. Walaupun tafadzun ghalidul qalbi lam faddu min haulik, kalau hati kamu keras maka orang lari dari kamu. Lane ati alus niki sing diomong atine, Pak, atine alus. Nak wong atine alus, wong niku nyedhek marang wong niku. Ada ketulusan dari dalam hati kita. Lane dewe wingi men diterangno kekuatan cinta dan kasih sayang. Betul Pak, dari tulus dari dalam hati. Karena apa? Pancaran cinta dari dalam hati itu akan terrefleksi keluar sehingga mempengaruhi orang lain. Nah, jarine wong ahli psikologi Pak, akan memancarkan energi positif. Makanya jadi wong niku senantiasa sangka baik. Sangka baik itulah energi positif. Nah, ben ketemu wong kok sangka buruk, Pak. Itu jenenge energi negatif. Hati-hati. Nah, kita itu sangka buruk sama orang, ya keburukan itu akan datang sama kita. Tapi kalau sangka baik, kebaikan itu akan datang kepada kita. Masya orang itu, Pak, dia itu mau membunuh kita, mau mencelakai kita. Tapi kalau kita ada sangka baik, Pak, sangka baik, maka kebaikan kita itu akan bisa menolak keburukan. Niku ngoten. Yen niku pernah kula critani. Mbah Buyut niku namanya Mbah Dawud. Niku welasan karo wong. Jadi sapa mawon ditulung, sapa mawon dibantu ngoten. Sijine dina griyane mbah niku dimaling wong, digesrong. Nah, zaman biyen kan biasa nggih, mboten ngedor pintu mboten. Tapi duduk lemah, gesrong lewat ngisor. Nak saiki gesrong ya kamera soalnya pondasine ya. Nak biyen mergo gawe ompak nggih. Ompak dari omahe kayu digesrong. Itu gesrong. Nggih digangsir. Lah ngoten karena mbah itu ya mungkin memiliki kepribadian yang luar biasa. Digesrong niku mboten saged, Pak. Digesrong niku benduduk niku lho, tiba-tiba jebule niku ora ning jero omah, jebule ning jaba omah. Balik gesrong metune ning jaba omah, digesrong akhirnya sampai isuk sing duduk. Akhirnya kalih mbah diceluk niki ceritane dongengane nggih, kula nggih mboten rom. Niki kula nggih dongengan ngene bapak kula jarene ngene bapake ngoten. Niki mbah kula. Nak kula Mbah Buyut. Mbahe bapak kula. Akhirnya nopo begitu isuk jadi duduk. Langsung isu langsung diceluk. Mas, rene kesel ya nggih. Langsung Pak diceluk
dikan omah, ya nak kesel iki ngombene iki sarapane. Setelah itu kowe butuh apa? Kula ngapunten ngeten-ngeten. Ya wis iku beras boten. Itu dulu kakek buyut saya dongengannya seperti itu. Jadi ternyata Pak, kekuatan orang yang memiliki pribadi yang senantiasa mendekat pada orang lain, orang berbuat jahat pada dia pun dibalas dengan kebaikan. Maka orang-orang yang macam inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan terbukti rumahnya Mbah itu dijaga oleh Allah. Orang yang mula berniat buruk justru akhirnya dibalas kebaikan. Kanjeng Nabi seperti itu Pak. Waktu hijrah ya kepethuk jenenge Duksur, dihadang karo Duksur. Langsung niki pedang diunus. Kanjeng Nabi mau dibunuh. Siapa yang bisa menyelamatkan kamu? Nabi dengan tenang menjawab, Allah. Langsung bergetar Pak, jantung. Itu kekuatan cinta Pak. Tidak ada kekuatan emosi, kekuatan dekat dengan Allah. Langsung ditolong Allah. Begitu pedang jatuh diambil Kanjeng Nabi. Sekarang siapa yang bisa menyelamatkan kamu? Maka orang Duksur mengatakan, engkau Muhammad adalah pemegang pedang yang paling baik. Artinya apa? Aku menunggu belas kasih. Akhirnya sama Nabi dilepas. Akhirnya Pak masuk Islam. Makanya Nabi Pak, walaupun jiwa beliau terancam, tetapi tidak dibalas dengan keburukan, justru dibalas dengan pengampunan. Akhirnya orang tadi masuk Islam. Itulah yang dikehendaki orang-orang yang memiliki sifat welas, lembut, sayang. Orang-orang yang semacam itulah neraka itu tidak mau memakan orang-orang yang semacam itu. Mudah-mudahan kita dikaruniai Allah sifat-sifat yang mulia seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Kata-kata syarat belum jelas. Yang terbetul saya Gusti Allah saking kula tutup kali itu majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.